Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Anggita Salsabila Salma, NIM 182, Marcelia Lau Ami 176, dan Kusnul Mesyaroh 181. Tema aplikasi yang kami ambil adalah aplikasi penerimaan siswa baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menguraikan komponen-komponen apa saja yang sudah kami buat. Yang pertama, entitas. Entitas adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Entitas juga adalah objek yang mewakili sesuatu di dunia nyata. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya. Yang kami pakai berupa data fisik. Di sini kami membuat dua entitas. Yang pertama entitas user dengan entitas calon siswa. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Atribut sendiri dilambangkan dengan oval. Pada atribut ini harus ada primary key atau kunci utama, di mana primary itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengaitkan ke atribut yang lainnya. Atribut memiliki karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Dalam penerapannya atau level fisik, atribut merupakan file atau kolom dari sebuah tabel. Di sini, atribut dari entitas yang pertama yaitu yang pertama ada kode user sebagai primary key. Yang kedua, nama user, nama dari calon siswanya. Yang ketiga, password user, password dari calon siswa. Yang keempat, posisi sebagai ketua panitia, kepala sekolah, atau petugas pendaftaran. Yang kelima, status, aktif atau tidak aktif. Selanjutnya, di atribut yang kedua ada yang pertama, nomor daftar sebagai primary key. Yang kedua, nama calon. Yang ketiga, password calon. Yang keempat, total name atau total nilai. Yang kelima, nilai matematika. Yang keenam, nilai bahasa Inggris. Yang ketujuh, nilai bahasa Indonesia. Yang kedelapan, hasil seleksi berupa inputan diterima atau tidak diterima. Yang kesembilan, ranking. Ranking calon siswa setelah proses seleksi menggunakan nilai 6. Yang kesepuluh, tanggal daftar. Yang kesebelas, kode user atau kode admin atau foraging key. Yang kedua belas, jenis kelamin. Selanjutnya, yang ketiga yaitu relasi. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Jadi, relasi merupakan penghubung antara tabel satu dengan tabel lainnya, yang mana tabel tersebut memiliki data yang berhubungan di dunia nyata untuk mengatur operasi suatu database. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan cara memberikan satu kolom dengan value yang sama dengan tabel yang berhubungan. Ini disebut foraging key. Foraging key sendiri merupakan sebuah kolom yang hanya bisa menyimpan data yang sama dengan primary key yang berhubungan dengan tabel tersebut. Artinya, foraging key hanya bisa diisi dengan data yang sudah ada pada primary key. Relasi yang digunakan yaitu relasi one-to-many. Selanjutnya, yang keempat yaitu kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas relasi yang digunakan yaitu many to one.
yaitu relasi yang mana setiap baris dari tabel pertama dapat dihubungkan dengan satu baris dari tabel kedua. Artinya, baris dari tabel pertama dapat mencakup banyak data pada tabel kedua. Di sini kita memiliki user dan calon siswa. User mendaftarkan calon siswa, namun user hanya bisa diampu oleh satu calon siswa saja. Kita bisa lihat bahwa pada tabel, user memiliki primary key, kode user yang mana primary key tersebut sebagai pembeda antara baris satu dengan baris lain. Sedangkan pada tabel calon siswa, terdapat satu primary key, yaitu nomor daftar, dan terdapat foraging key, kode user dari tabel calon siswa. Karena foraging key pada tabel calon siswa bukanlah primary key. Artinya, kita bisa menambahkan data yang sama dari foraging key tersebut, asalkan data tersebut sama dengan data dari tabel user. Asalkan data tersebut sama dengan data dari user. Pada one-to-many ini, kita perlu memberikan akses pada satu tabel kuat, di mana satu tabel tersebut haruslah terisi terlebih dahulu, agar data pada tabel kedua bisa menyesuaikan data dari tabel pertama. Contohnya, relasi tabel yang kita pakai, jika tidak ada user, maka tidak akan ada data dari calon siswa. Selanjutnya, opsionalitas relasi. Opsionalitas relasi menunjukkan haruskah atau tidak harus adanya suatu relasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Seharusnya ada, karena untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya. Komponen yang terakhir yaitu identifier. Komponen yang terakhir ini juga digunakan untuk pembeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan bisa dibilang juga dengan UID, atau kepanjangan dari Unique ID. Kenapa dibilang UID? Karena isinya tidak boleh sama dengan yang lainnya, agar bisa dengan mudah memprosesing data. Pengidentifikasi unik dapat ditetapkan sebagai kolom atau bidang tertentu untuk membantu mempermudah pengurutan dan pemfilteran melalui informasi. Ini juga membantu melacak informasi kembali ke pengguna atau entitas tertentu di dalam sistem. Penerapan UID populer lainnya adalah dalam rantai pasokan fisik. Pengenal unik juga bisa digunakan dalam industri perawatan kesehatan. Cara lain yang lebih mendasar untuk mengidentifikasi entitas atau pengguna secara unik meliputi nomor jaminan sosial, alamat email, nama pengguna, dan nomor telepon. UID adalah pseudo kolom yang berisi nilai numerik yang mengidentifikasi pengguna saat ini. Memiliki fungsi UID akan memberikan nomor ID untuk sesi penggunaan, yaitu pengguna yang saat ini masuk. Komponen ini juga sering digunakan untuk dijadikan primary key dalam tabel. Kenapa sering dijadikan primary key? Karena isinya tidak boleh sama dengan yang lainnya. Yang dijadikan primary key di dalam entitas user yaitu kode user, dan entitas calon siswa yaitu nomor daftar. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata selama saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.